Dari biru kristalnya warna lautan, sampai sejuknya semilir angin pantai, Buton jelas menjadi sepenggal surga di Sulawesi Tenggara. Selain menikmati pemandangan alam pesisir Indonesia, saya juga ingin mengulik hal lainnya, terutama terkait kesehatan masyarakat pesisir. Saya Michelle Winda, ikuti perjalanan saya menjelajah daerah pesisir Sulawesi Tenggara di Menjadi Indonesia. Kesehatan merupakan faktor paling penting yang menjadi hak wajib seluruh warga negara. Menurut data Kemenkes, prevalensi balita stunting di Sulawesi Tenggara mencapai 22,7% pada tahun 2022 dan menempati peringkat ke-9 tertinggi secara nasional. Untuk itu saya berkunjung ke Puskesmas Lasalimu Selatan untuk melihat sarana, fasilitas dan akses kesehatan terhadap masyarakat di sini. Gedung Puskesmas Lasalimu Selatan ini dibangun pada tahun 2021. Sebelumnya gedung ini bukan berbentuk seperti ini, masih gedung lama. Kemudian melalui dana DAK tahun 2021 dengan anggaran kurang lebih 7,5 miliar, maka dibangunlah puskesmas ini yang lebih representatif dengan berlantai 2, dengan ruang-ruang yang lebih nyaman dibanding dengan tahun sebelum 2021. Kemudian diresmikan penggunaannya sekitar bulan Maret di 2022 oleh Bupati Buton. Nah, Pak Kadis, kita kan tahu ya Buton ini adalah daerah pesisir. Iya. Nah, saya pengen tanya gitu, apa sih sebenarnya upaya pemerintah daerah dalam memenuhi begitu pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir? Ya, di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Buton Dr. Artus Basran MSI terus mendorong kepada Dinas Kesehatan untuk memenuhi hal tersebut. Yang pertama, pemenuhan terhadap sarana dan prasarana. Bahwa saat ini kondisi existing Kabupaten Buton itu kita memiliki 1 rumah sakit, 15 puskesmas, kemudian 175 posyandu yang akan memberikan pelayanan di lapangan. Ya, kita sudah membangun tahun ini sebanyak 9 puskesmas pembantu. Dari 9 itu, 8 itu berada di daerah pesisir. Kemudian Bupati Buton juga melalui Dinas Kesehatan itu sudah mengadakan pengadaan 42 unit motor di lapangan. Itu termasuk akan menjangkau daerah-daerah pesisir. Nah, fasilitas utama yang saya sebutkan tadi, maka di daerah pesisir juga kita harus membangun yang namanya posyandu prima. Yang mana posyandu prima ini akan mengintegrasikan pelayanan primer di puskesmas di dalam pelayanan posyandu di lapangan. Nah, itu akan meningkatkan akuntabilitas, aksesibilitas, pelayanan efektif, efisien, dan untuk mengurangi disparitas antar wilayah di dalam pelayanan kesehatan. Pak, ini juga bahas mengenai salah satu kasus mungkin ya, di daerah pesisir ini banyak sekali atau mungkin tinggi begitu angka prevalensi stunting. Adakah upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Tetap kita berupaya untuk menyelesaikan seluruh masalah stunting karena itu merupakan program strategi nasional ya, dari Bapak Presiden Jokowi. Jadi kami di Dinas Kesehatan pada bulan Februari yang lalu kita sudah melakukan pendataan angka stunting. Kita melakukan pengukuran kurang lebih 10.050 balita dan 1.751 diantaranya, 17,44% adalah balita stunting. Selanjutnya kita melakukan pemilahan, mana yang orang tua mampu dan tidak mampu. Nah, orang tua yang tidak mampu balita stunting tadi kita dorong dalam SK Bupati Buton tadi. Itu sebuah inovasi dari Bapak Bupati Buton yang sangat cemerlang di dalam upaya akselerasi percepatan penurunan stunting. Ruang kesehatan ini adalah untuk pemeriksaan anak balita. Di dalam pelayanannya kita menggunakan prinsip manajemen terpadu balita sakit. Kemudian di ruang sini juga ada tersedia untuk pelayanan vaksinasi imunisasi anak, imunisasi bayi dan balita. Ini kita sudah siapkan fasilitasnya, ada kulkasnya ini sesuai standar. Dan pelayanan imunisasi ini sangat penting untuk anak
dalam rangka mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang disebut penyakit PD3I seperti campak, polio, difteri, pertusis. Nah, dari ruangan ini mereka mempersiapkan peralatannya dan memberikan layanan di lapangan maupun di dalam gedung puskesmas ini. Ini ruangan kesehatan ibu dan keluarga berencana. Ya, dalam ruangan untuk pelayanan kesehatan ibu dan keluarga berencana, di sini ada 2 petugas yang siap melayani pelayanan untuk kesehatan ibu dan keluarga berencana. Nah, salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jadi di sini juga dilengkapi dengan alat USG di dalam rangka untuk mendeteksi faktor-faktor risiko tinggi yang mungkin dialami oleh ibu yang lagi hamil. Saya tunjukkan ruangan pengelolaan gizi di Puskesmas Selasalimu Selatan. Disinilah dilakukan pengelolaan administrasi untuk data-data gizi di Puskesmas Selasalimu Selatan. Di sini ada alat timbang berat badan, kemudian tinggi badan, dan di dalam setiap bulannya tenaga pengelolaan gizi itu turun ke posyandu melakukan pengukuran tinggi badan maupun berat badan bayi dan balita di sana. Ada minimal 15 sektor atau 15 OPD yang melakukan aksi konvergensi sesuai dengan peran tugasnya. Kami Dinas Kesehatan sebagai salah satunya di dalam melakukan intervensi yang spesifik dan intervensi yang sensitif. Selain fasilitas kesehatan, penting pula kehadiran pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan demi pemenuhan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi peningkatan kebutuhan masyarakat akan pangan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan gerakan pangan murah yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional. Gerakan ini sekaligus merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi laju inflasi yang terus meningkat setiap tahunnya. Tentunya kami di Buton atas dukungan Forkopimda dan tim pengendali inflasi daerah, kami berupaya indeks harga pangan, tetapi alhamdulillah harga di Buton tetap terkendali sehingga indeks perhitungan harga tetap rata-rata bahkan pernah deflasi. Setelah berbincang dengan berbagai narasumber dan melihat langsung kondisi di lapangan, bisa saya simpulkan bahwa masyarakat pesisir masih dihantui oleh pendapatan yang rendah, kebutuhan ekonomi yang makin meningkat, akses transportasi yang sulit, akses kesehatan yang kurang memadai, dan pembangunan infrastruktur yang lambat. Padahal masyarakat pesisir masih punya banyak harapan. Salah satunya rancangan undang-undang atau RUU Daerah Kepulauan yang memuat beberapa hal. Untuk mengetahui potensi RUU Daerah Kepulauan, saya berbincang langsung dengan Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Asrun Lio. Kita sesungguhnya wilayah pesisir ini kaya akan potensi sumber daya yang ada di wilayah pesisir ini. Apa yang menjadi pertanyaan penting adalah mengapa kesejahteraan mereka yang tinggal di wilayah pesisir ini bisa dikatakan belum sejahtera. Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan salah satu wilayah kepulauan itu terus mendorong bagaimana rancangan undang-undang daerah kepulauan ini bisa segera disahkan. Namun lagi-lagi political will dari pemerintah masih mungkin mendalami lebih lanjut rancangan undang-undang ini. Nah, kita harapkan dengan lahirnya undang-undang ini tentu daerah-daerah yang masuk dalam kategori kepulauan itu bisa mengelola daerahnya, mengelola wilayah kepulauan itu dengan tentu memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam wilayah itu. Bagi masyarakat, kita harapkan terus bagaimana bisa melakukan peningkatan kapasitas diri mereka di dalam memanfaatkan kekayaan yang ada baik itu di wilayah pesisir maupun di lautnya. Daerah kepulauan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Tujuannya
agar masyarakat pesisir bisa mendapatkan perhatian yang sama demi pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Selain itu, potensi maritim di daerah kepulauan juga bisa terangkat dengan adanya pembangunan infrastruktur pendukung. Sehingga pada akhirnya Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia bisa berdaulat. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di Menjadi Indonesia episode selanjutnya.